Salam bahagia buat kita semua. Terima kasih. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Sahabat saya, senior saya, Bapak Johan. Pak Johan, apa kabar? Baik, Pak Joni. Selamat sore. Selamat sore. Luar biasa. Saya bukan inilah ya, maksud saya bukan gimana ini. Saya cuma karena saya bapak ibu saya orang Teochew ya. Oh. Jadi waktu saya kecil saya terbiasa berbahasa Teochew. Intonasi dalam bahasa Teochew itu sangat penting. Ya. Yeah. Jadi kalaupun kita bisa pian imah. Bisa dia punya pian im, belum tentu bisa tepat loh ya. Hati-hati karena permainan intonasi ini ya memainkan arti yang berbeda. Saya kasih contoh satu ya. Kata kau saja. Kau dalam bahasa Teochew kalau kita tidak hati-hati mengucapkannya, itu artinya bisa berbeda-beda. Nah, contoh saya mulai dari nada paling tinggi. Kau ya. Itu sama dia punya pian im. Kau itu artinya kerak. Kau tebal. Kau anjing artinya. Kau artinya sudah sampai. Di dalam satu kata ya, itu intonasinya sangat penting. Sebab intonasi yang berbeda itu menunjukkan arti yang berbeda. Nah, jadi artinya, maksudnya ini memberikan satu contoh bahwa satu kata itu memiliki arti yang banyak. Itu yang memainkan peranan pentingnya itu di intonasi. Oh ya. Ketika kita mengucapkan ya, tapi kalau ketika tertulis di dalam bahasa kanji tidak masalah. Sebab bahasanya hurufnya semua berbeda-beda. Antara kau, itu semua berbeda hurufnya. Tapi dalam mengucapannya, sekilas terdengarnya sama. Kalau misalnya kita, maksudnya bukan orang Teochew terus pakai bahasa Teochew ya, intonasinya salah itu bisa jadi ribet. Kita maksudnya mau nanya, kamu sudah sampai belum? Lekau gue, artinya kamu kerak loh, artinya loh. Nah, hati-hati loh. Ya, maksud kita kan kamu udah sampai belum lekau gue. Ya, kamu sudah sampai belum? Ya, atau lekau gue. Nah, itu kamu tuh apa? Kamu anjing gitu loh artinya. Jadi mainkan intonasi harus apa? Maksudnya betul-betul diperhatikan. Kalau misalkan kita dalam bahasa sehari-hari, Pak. Contoh misalkan tetapi ya. Dalam Teochew disebut tamsi ya. Garpu Teochew disebut cesi ya. Sendok tengsi, donat Teochew itu ciuan kue. Kue ya, ciuan itu gelang. Ciuan kue itu artinya orang zaman dulu ya. Itu donat itu ya dia tuh sebesar gelang tangan. Mirip dengan gelang tangan ya. Mirip gelang tangan yang Gyok punya. Nah, jadi orang bilang itu ciuan kue. Nah, donat sekarang kan beda-beda lagi kan. Kalau dulu punya donat atau ciuan kue. Sekarang lubangnya kecil, Pak ya. Dulu kan lubangnya gede ya. Sekarang tebal-tebal dia punya donat. Pak Chiao. Pak Chiao. Pak Chiao. Iya. Xiuqi. Virus Mui Kun. Mui Kun. Mui Kun itu artinya sesuatu yang sangat kecil. Muinya. Kun itu artinya tuh apa ya? Sejenis hewan yang sangat kecil lah ya. Maksudnya nggak kelihatan lah. Mui Kun lah ya. Virus. Kalau ini ada beda ya. Kalau Cheng artinya gelas. Gelas dari kaca. Cheng ya. Kalau Pue itu cawan itu biasanya itu terbuat dari keramik. Jamur Teochew hamto kou. Tampil tuh piao eng.
Piao Piao Eng ah. Sebenarnya tadi selain dari kata-kata yang dari Pak Joni tadi ya, itu sebenarnya banyak kata secara umum ya di masyarakat ya. Yang maksudnya ya, kita pakai sehari-hari ya, betul betul. tapi kita tidak menggunakan bahasa yang sesungguhnya. Hmm. Itu contoh saja ya. Kita tiap hari mandi. Hmm. Ya, 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 tiap hari mandi kita gunakan handuk. Ya. ya. Nah, handuk dalam bahasa Teochew, Apa Pak? ekmoa, 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 ah, ekmoa. artinya handuk loh. Oh, Ya. ekmoa. Ah, terus setiap hari sekarang selama pandemi ini kita diwajibkan sering cuci tangan Ya, pakai sabun. ya, ya, Sabun itu bahasa Indonesia. ya. Kalau sabun dalam bahasa Hakka sebut apa? Contoh satu aja. Sabun. Itu tiap hari kita pakai. Dalam bahasa Hakka. Sabun. Saya pun tak Sabun tahu, bahasa Pak. Indonesia. Tiap hari kita pakai loh. Benar, benar, benar. Kita Tiap ngomongnya hari kita sabun. pakai. Kita ngomong sabun, padahal sabun bahasa Indonesia. Benar, benar, benar. Kita pernah nggak kita terpikir sabun dalam bahasa Indonesia sabun. Kalau bahasa Ya. Teochew apa sih? Pertama saya bingung juga, Pak. Apa sih bahasa sabun bahasa Teochew ya? Terus saya tanya ke senior saya, dapat ya. Pui Chow. Sekarang ini Sabun. kan ya situasi musim hujan. Ya. Ya, kita mesti siap-siap dengan payung. Oh. Payung itu bahasa Indonesia. Bahasa Teochew-nya Houjia. 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 Hou. Uh, Hou itu hujan ya? Hou artinya hujan. Hujan ya. Jia itu Houjia. artinya melindungi. Oh, Kita maksud saya ya yang paling penting ya kita belajar yang hal-hal yang sehari-hari kita iya. temui dulu. Iya. Ya, yang sering kita temui tiap hari ya. Hmm. Tiap hari kan kita pasti masuk ke WC dong, ya enggak? Ya, ya, Ya. ya. WC bahasa Teochew-nya sekso. Toilet lah mungkin Ya. toilet. Kalau kata ini Pak, planet. Planet medu CQ. Pak, kalau matahari itu bahasa Teochew apa? Jitau leh. Kalau Kalau bulan apa bulan? bulan tuh Nyet Kong Gue neo. Gue Nio. Oh, Nah, Gue Nio. dulu orang percaya Gue zaman dulu Nio. ya. Itu sebutannya gue saja sebenarnya. Ya, ya, ya. Gue saja. Cuma orang tambah neo karena di bulan dipercaya tempat tinggalnya para dewi. Oh, Nio itu Dewi ya? Jadi, itu Dewi. Gue Jadi tempat Nio itu tinggalnya Dewi Bulan ya? Dewi Bulan sebenarnya. Sebutannya sebenarnya lebih baik ke asalnya aja gue aja. Oh, gue aja ya. Gue aja. Gue itu artinya bulan. Iya, iya, iya. Nah, cuma Ya, orang bahasa sudah umum pakai agak gue apa Nio. namanya bahasa pasaran secara umum ya. Gue Oh, ini gue Nio. padahal dia gue saja. Oh, Itau gue ce. Ce itu artinya bintang. Ce bintang. Jagung. Bahasa ke Pak Joni masih ingat nggak bahasa Pausio. Pausio dalam bahasa Teochew bisa dibilang pausu. Oh, pausu. Mirip pausu ya? itu bahasa umum masyarakat. Oh, bahasa pausu. resminya, itu maksudnya bahasa masyarakat orang ngomong. Tapi bahasa resminya itu Gekbi. Oh. Beda lagi. Gekbi ya. Gekbi. Gekbi itu artinya begini. Gek itu gyok. Bi itu beras. Jadi Gekbi ya itu maksudnya beras yang apa? Maksudnya dia butiran-butiran yang agak bersinar. Oh. Kenapa demikian? Karena jagung itu ya, ketika selesai direbus atau ketika selesai dipanggang, dia punya permukaannya tuh mengkilat. Iya, betul, betul, betul. Jadi orang mengata itu Gekbi, itu bahasa resmi di buku. Gekbi. Gekbi. Tapi orang umum kan di pasar bilang jagung.
Jangankan ya. pausuk lah ya, jagung. Jagung. Jagong. Orang tua bilang jagong. Nah, Ya. coba bilang gekbi, mana dia ngerti. Dia Ya, belum pasti dia pernah nanya dengar balik, gekbi. apa itu? Gitu. Gekbi, gekbi itu apa? Nah, itu makanya kalau kita mau kembalikan ke bahasa aslinya masih banyak istilah yang belum pernah kita dengar. Ya. Nah, tapi nggak apa-apa kan, kita nambah pengetahuan terus ya. Jadi Ya. mulai dari yang sehari-hari, sambilan kita cari yang lebih luas lagi, ya nggak? Berarti dari awal tadi saya menyimak Pak Johan memberikan saran, belajarlah bahasa itu dari kata-kata yang setiap hari kita temukan dalam kehidupan. Ya. Langkah pertama itu ya. Dan sebab itulah yang sering kita pakai nantinya. Ya, langkah kedua adalah jangan malu berbicara. Ya. Bicara dan betul. bicara. Biar betul. salah dikit orang akan maklum dan tak perlu malu. Ya. Terima kasih Pak Johan sudah berbagi banyak ilmu kepada kita semua. Sehat selalu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dadah. Ya. Sama-sama. Malam, Pak. Ya. Malam. Mari, Pak. Ya.